rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bertemu kembali dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak sekali kepada kita semua. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah ingatkan nikmat yang ada pada kita tidak akan pernah kita bisa menghitung-hitungnya, dari yang kita rasakan sampai yang tidak kita rasakan, kita lihat sampai yang tidak kita lihat. Masya Allah. Mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, atau kalau kita ikut kalamullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Semoga nikmat yang Allah berikan pada kita semua menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa di dunia dan akhirat, dan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat itu dengan julukan abdan syakur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibas sa'irin ya arhamar rahimin. Doakan saudara-saudara kita Pak yang sekarang sedang bukan dikurangi ya, mungkin nikmatnya sedikit diberikan dengan bentuk yang lain gitu. Dengan rasa sakit atau musibah yang Allah berikan sakit, semoga Allah segera sembuhkan sakit mereka. Allah berikan kesabaran kepada mereka dan keluarga mereka. Yang terkena musibah segera Allah angkat penderitaan mereka, ganti dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita doakan saudara-saudara yang sakit. Allahumma anta rabban nas asibil ba'sa tasyafil sifaan ila sifaun isfi anhum sifaan la yughadiru saqawaman. Amin. Kita doakan pula saudara-saudara yang sudah terlebih dahulu mendahului kita ke alam lain selain alam dunia ini, yaitu alam barzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan di alam barzahnya, berikan kenikmatan yang tak terhingga di sana, sehingga mereka bahagia nanti menunggu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan Allah ridho kepada kita semua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqtina ba'dahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratun min khubarin nar. Khususan ila ruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah masuk bulan apa Pak? Zulqa'dah. Artinya apa Zulqa'dah? Zul artinya hijau, si hijau. Juli bukan. Zul itu adalah mempunyai. Kaidah, dasar yang pokok. Jadi setelah Ramadan dididik, kemudian Syawal peningkatan, maka punya dasar yang kokoh, Zulqa'dah. Setelah punya dasar yang kokoh, maka kita punya hujah yang kuat, punya ibadah haji, namanya Dzulhijjah. Begitu. Jadi ada artinya nama-nama dalam bulan-bulan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan juga saudara-saudara kita yang ikut dalam IG live kita pada kesempatan kali ini, dan semuanya yang mukmin dan muslim, seperti doa yang kita panjatkan, Allahumma ighfir li wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Bukan hanya itu, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati kita doakan semua. Jadi orang yang beriman, baik dia imannya kokoh maupun imannya yang mungkin sedang goyang ya, termasuk saudara-saudara kita yang sedang melakukan maksiat, karena mereka masih beriman, kita terdoakan ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka semua, dan menggapai hidayah itu nanti, walaupun sekarang kita mungkin belum sesoleh orang-orang lain misalkan, tapi insya Allah kita nanti menuju ke sana dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bukan husnul ya, tapi husnul pakai hak. Ya, kalau husnul apalagi pakai kho, artinya lain ya. Husnul itu hina, tapi kalau husnul baik. Akhir yang baik, akhir yang hina, mendingan akhir yang baik. Husnul khotimah. Kebalikannya su'ul khotimah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan nanti mati dan bertemu dengan Allah dan kepada Allah ridho kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah bagi
bagian dari iman kita kepada Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sholawat itu insya Allah akan kembali kepada kita dengan 10 kali lipat kebaikannya. Kita diangkat dosa-dosa kita, diangkat derajat kita dengan membaca sholawat, dan insya Allah kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW nanti berdiri di bawah panji-panji yang beliau kibarkan nanti di yaumil akhir nanti, di mana itu berarti kita diberikan syafaat dengan izin Allah. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kita sekarang sudah sampai di hadis yang ke-6 ya. Ke-6 sudah ke-7 ya. Ke-7. Seperti yang biasa kita lakukan, kita coba untuk mengikuti risalah Nabi kita Muhammad SAW dengan mempelajari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, yang sampai kepada kita melalui para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian juga salafus saleh sebelum kita, mengajarkan terus turun-temurun kepada kita semua, yang insya Allah itu adalah berupa kebaikan kepada kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita sedang mengkaji hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau kumpulan hadis 40 hadis. Sebenarnya bukan 40 Pak ya, 42 hadis dalam kitab yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita sudah sampai hadis yang ke-6, ke-7 ya. Ke-7 ini hadisnya pendek sekali Pak. Hadisnya sangat pendek sekali. Sebelum kita bicara hadis yang ke-7 ini, saya ingin sampaikan suatu hal mungkin ya, yang beberapa, terutama tadi ayat yang tadi dibaca oleh Imam tadi di rakaat yang pertama, surat apa tadi Pak? Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah, itu surat apa? Oh saya lupa Pak suratnya, tapi saya hafal ayatnya. Alhamdulillah, masya Allah. Itu surat Al-Munafiqun. Satu ayat, satu surah setelah surat Al-Jumu'ah. Ini biasa kalau imam baca ini ketika sholat Jumat ya, atau di hari Jumat biasanya. Dari rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, surat rakaat kedua Al-Munafiqun, ini nyambung biasanya. Nah, ini luar biasa ayat ini kalau kita pahami, karena berisi tentang pelajaran bagi kita semua, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, disuruh orang-orang beriman kepada kita semua, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ada yang paham artinya? La tulhikum, janganlah melalaikan kalian. Apa? Amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian. Dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu ada potensi dari manusia itu yang dia bisa melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Amwalukum wa auladukum. Wala apa? Amwal, harta. Harta di sini termasuk jabatan, termasuk kedudukan ya. Dan harta ini kekayaan ya. Amwal aulad yaitu anak-anak, termasuk juga keluarga yang lain ya, termasuk juga pasangan kita. Ini bisa, kata Allah, punya potensi untuk melalaikan. Makanya diperingatin, keras peringatannya. Jangan sampai harta harta dan anak kita ini melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang seperti itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang hartanya dan anak-anaknya atau keluarganya menyebabkan dia lalai mengingat Allah, maka orang itu termasuk orang yang khasirun. Apa khasirun? Merugi. Wal asri innal insana fi khusrin. Khusrin itu rugi, merugi. Khasirun orang banyak. Jadi kalau kita sampai demikian itu,
kita misalkan ya, karena ngasuh kan kalau kita nanti udah sepuh namanya BNI Pak ya, barisan ngasuh incu biasanya, atau BNA atau barisan nimbang cucu misalkan, atau nimbang anak ya. Itu kadang-kadang kita saking sayangnya sama anak-anak kita ngajak kemana minta diantar, pada waktu itu waktunya harusnya sholat zuhur berjamaah misalkan, kita lebih mementingkan itu, misalkan ngurus anak-anak sampai lupa dakwah, atau misalkan diajak dakwah, diajak ngaji, saya ada anak saya yang harus kita urus. Nah, itu hati-hati demikian itu, karena kata Allah termasuk orang-orang yang merugi. Ya ini nasihat termasuk buat saya juga, karena saya juga punya anak, punya istri, ya harta walaupun gak banyak ada lah ya, gitu ya. Dan hati-hati dengan itu semua. Allah Subhanahu Wa Taala yang menarik adalah berikutnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kepada Allah Subhanahu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang Allah rezekikan pada kalian semua, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian itu kematian. Masya Allah, ini Allah peringatkan keras. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga orang-orang yang nanti tidak berinfak itu dia atau tidak melakukan amal soleh, dia akan melakukan penyesalan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang tadi nggak zikir karena harta sama anaknya, kemudian tidak berinfak, tidak bersedekah ketika dia hidup, ketika dia mati kata Allah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka berseru kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia itu walaupun hanya sedetik. Buat apa? Fa'asodaqu wa aku minas sholihin. Maka aku akan bersedekah, berinfak, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Masya Allah, ini penyesalan yang Allah gambarkan itu terjadi. Ada sebagian orang beriman Pak, seperti itu Pak. Karena ini sudah dia orang-orang beriman. Jadi ini pada kesempatan ini ingin saya ingatkan khususnya pada diri saya sendiri, usikum wa nafsi bittaqwa Allah, takwa kepada Allah, jangan sampai melalaikan anak-anak kita, harta kita, jabatan, pekerjaan dan sebagainya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kesempatan kita punya harta, punya apa yang kita berikan untuk berinfak, jangan sampai kita menyesal sampai dengan ketika mati, maka penyesalan itu timbul yang tidak ada gunanya. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Allah jelaskan di akhir ayatnya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah tidak akan pernah, wala yu'akhirullahu, tidak akan pernah aku akhirkan atau majukan jatah kalian di dunia ini. Sudah selesai, sudah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah waktunya datang, makanya kalau yang meninggal itu artinya ajalnya sudah datang. Ajal itu bahasa Arab, ajal itu waktu maksudnya. Waktu di dunianya sudah datang. Idza jaa ajaluha. Jadi sudah datang waktunya, ya selesai sudah. Kalau belum waktunya, mau gimana pun, kalau kita ada di YouTube ya ada yang tabrak juga, itu dia masih jalan-jalan, belum meninggal ya. Ada yang tenggelam, tapi ternyata muncul kembali dia hidup seperti biasa karena belum sampai ajalnya. Jadi penyebab kematian itu bukan sakit, bukan tertabrak, itu wasilahnya. Tapi penyebabnya adalah ajalnya sudah datang, waktunya sudah sampai. Kalau dalam ayat ini yang idza jaa ajaluha. Dan kata Allah, wallahu khabirun bima ta'malun. Artinya apa? Wallahu khabirun. Khabir itu, dan sungguh Allah khabirun bima ta'malun, maha teliti atas apa yang kalian semua lakukan. Masya Allah kan. Jadi Allah itu maha teliti. Kita sih bisa ya, kalau dalam akuntansi itu kadang-kadang ada yang salah, makanya ada jurnal ikhlas, ada jurnal penyesuaian gitu kan. Karena kadang kita salah segala macam, ini ada retro dan sebagainya. Tapi kalau Allah sangat-sangat teliti, perhitungannya maha teliti. Amal sedikit pun dibalas, amal banyak pun dibalas, amal baik dibalas, amal salah dibalas. Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita
di sini termasuk dalam amal-amal soleh yang menyebabkan kita nanti tidak menyesal, dan insya Allah kita dalam kondisi yang dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, baik berkah tempatnya maupun berkah waktunya, ya. Berkah tempatnya karena ini adalah masjid Allah Subhanahu Wa Taala, tempat bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah gambarkan adalah taman surga di antara taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Yang Rasulullah SAW juga berdoa kepada kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Tentunya dalam kondisi yang seperti ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat yang berkah. Karena jalannya kita ke tempat ini ada niat untuk berjamaah. Bahkan soal berjamaah kita tahu sendiri, berjamaah subuh itu senilai apa? Senilai sholat malam semalam suntuk. Sholat isya berjamaah di masjid sama dengan setengah malam. Jadi kalau kita tidak sholat malam ketinggalan, ya, maksudnya karena lupa atau karena capek dan sebagainya, tapi kita berjamaah isya, berjamaah subuh 1,5 malam kita sholat, nilainya berjamaah di masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan keberkahan itu juga waktunya, tadi waktu pagi hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis disebutkan Allah turun, dalam artian Allah memberikan kuasa kepada hamba untuk mengabulkan doa-doanya, mengirim para malaikat untuk menaunginya, menaungi kita semua, menurunkan ketenangan kepada kita semua, mengangkat derajat kita. Masya Allah, orang yang suka sholat subuh berjamaah, Pak, beda dari mukanya, apalagi ada wiris, ada zikirnya, kemudian ada tausiahnya. Masya Allah, sampai kita waktu syuruk, kita sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umroh, tambah. Covid kemarin kita nggak bisa haji, nggak bisa umroh, kita sholat subuh berjamaah, sholat qobliyah, sholat subuh, zikir, wirid, tausiah, sholat isyraq, masya Allah, pahalanya nyampe haji dan umroh, tambah, ada yang sempurna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa datang ke tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan pada waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu sedikit saya sampaikan. Kenapa sampaikan ada mesti ayat-ayat Quran yang mesti sampaikan. Kata Rasul kan, hadisnya sudah sering kita sampaikan, hadis riwayat Muslim ini, Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa tadarusuna bainahum illa wasiyatumur rahmah wa khafatumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarullahu fiman indah. Ini pegangan kita. Kalau kita hadir suatu majlis di tempat di masjid atau di antara rumah-rumah Allah yang ada di bumi, masjid-masjid Allah, kita membaca Quran dan tadarusi isinya, lalu juga mengerti, memahami dan mengamalkannya tentunya nantinya ke depannya. Kata Rasul, itu kita akan diberikan 4 keutamaan. Ghasyiatumur rahmah, dicurahkan rahmat sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Hafatzul malaikat, dinaungi para malaikat atau didoakan kita dengan doa yang baik. Kemudian nazar alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan kepada kita. Saking tenangnya kadang kita ngantuk, tidur, dan ketenangan. Orang itu susah Pak mau tidur Pak. Orang ada yang bayar ratusan juta buat bisa tidur. Saya punya teman gitu, mau tidur susah, makanya nggak bisa tidur. Akhirnya badannya capek Pak. Karena kan harus beristirahat anggota tubuh kita. Kan dipakai terus seharian semalam nggak tidur. Ke kantor tuh susah, kasihan. Akhirnya ya biasanya itu merembet ke jantung, ke diabetes yang lainnya itu karena kurang tidur, insomnia, masya Allah. Makanya kalau mau itu datang ke majelis ini, Allah turunkan ketenangan, kita bisa tidur. Datang ke khutbah Jumatan, ya, orang Islam luar biasa. Lihat imam atau khotib naik mimbar itu langsung dek. Orang lain pun tidur susah Pak. Itu bukan gitu ya maksudnya. Tapi itu kan salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aja jangan kekeringan aja tiap Jumat kita tidur ya. Mungkin pas capek lagi kerja suntuk begitu kan, datang sholat Jumat baru ittaqillah langsung bangun udah Allah maghfir itu ya kenikmatan itu Pak. Tapi jangan sering-sering.
nanti nggak ada yang dibawanya. Jadi kenapa setiap ada majelis kita mencoba untuk itu menyampaikan 1-2 ayat, kita pahamkan, kita mengerti. Karena apa tadi? Kita pengen dapat keutamaan itu, Pak. Insya Allah semua di sini dapat itu, insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik, kembali kepada laptop kita atau ke kitab kita, hadis yang ke-7. Baik, kita bacakan seperti biasa ya. Kita baca, kemudian kita terjemahkan. Ana aqra'ul hadis wa antum tasma'una wa tabi'una. Saya baca, kemudian Bapak mendengar, kemudian mengikuti ya. Yang di rumah juga boleh mengikuti ya, buka kitabnya. Kalau nggak dalam di Google banyak, atau di aplikasi hadis arba'in banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Al-haditsus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih. Al-haditsus sabi. Hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat namanya Ruqayyah Tamim bin Aus, bapaknya Aus. Ad-Dari, Aus dari negeri Dari ya. Itu termasuk juga kalau dalam web suku Aus. Suku Aus itu ada di Madinah ya. Ada Aus, ada Khazraj. Jadi sebelum Rasulullah datang di Madinah ada 2 suku besar yang merupakan kabilah yang penguasa silih berganti lah di sana. Namanya kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Di sana juga di Madinah atau kota Yathrib sebelum Nabi kita Muhammad SAW datang ke sana, itu sudah ada orang-orang Yahudi. Banyak Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nazir. Jadi banyak orang-orang Yahudi di situ. Dan orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah itu orang Yahudi bukan kaleng-kaleng, Pak. Orang Yahudi dari suku Lewi atau Levan. Levis itu Levi's.
Itu jadi suku Yahudi, salah satu Bani Yahuda atau keturunan dari Yehuda itu orang-orang di golongan Levi atau Lewi. Mereka adalah orang-orang yang dianggap paling mengerti terhadap Taurat, kitabnya Nabi Musa, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kok Anda bisa ada di situ? Gimana ceritanya? Saya sudah sampaikan di sini ya. Jadi ketika Bani Israel itu ditangkap oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Babilonia di mana Pak? Di Irak ya. Sekarang di lembah Sungai Tigris dan Sungai Efrat itu ada peradaban tinggi, peradaban Babilonia. Ada raja yang namanya Nebukadnezar, sangat hebat. Dia kalau menyerang menaklukkan kota itu luar biasa. Sebelum ada ditaklukkan oleh sebelum ada Zulkarnain, Alexander the Great, Iskandar atau Alexander the Great, itu dia berkuasa luar biasa, nyerangnya luar biasa, pasukannya sangat gesit, gitu, bagaikan macan, mau melakukan cepat. Dia menaklukkan Mesir. Mesir di sana waktu itu sudah banyak Bani Israel. Jadi setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel banyak ya keleleran di mana-mana. Ada yang mengikuti syariat Nabi Musa, ada yang juga enggak. Nah, kemudian sama Nebukadnezar itu diperbudak, bawa semua ke Babilonia. Bani Israel bawa semua ke Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar tahu potensinya Bani Israel itu, ya kita tahu ya, orangnya diberikan keunggulan Allah Subhanahu wa taala pada masanya sebagai orang yang cerdas, orang yang berilmu, yang punya tahu kitabnya, tahu ilmu aslinya, termasuk juga ilmu sihir, ya, bawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia. Di Babilonia mereka diperbudak, jadikan budak, jadi lepas dari Fir'aun, tarik ke sana jadi budak di Babilonia. Singkat cerita, kemudian dibebaskan oleh seorang raja Persia namanya Darius. Jadi kalau di Palembang ada Pak, mie telur Darius. Itu pembebas Bani Israel Pak, raja Persia yang membebasin Bani Israel dari cengkraman Nebukadnezar di Babilonia. Akhirnya dibebaskan oleh Darius. Makanya Persia itu sampai sekarang pun gitu ya, sebenarnya hubungannya sangat baik dengan Bani Israel. Coba aja lihat di Persia, di Iran itu orang Yahudi lebih banyak daripada di negara-negara manapun di dunia ini. Itu ada di Persia, di Iran Pak. Karena leluhurnya dulu Darius itu yang membebaskan Bani Israel dari cengkraman Nebukadnezar di Babilonia. Nah, sebagian semua dibebaskan oleh Darius itu, saya balik ke tempat cukup baik. Mereka menganggap tanah Palestina itu adalah tanah mereka yang dijanjikan. Sebagian besar balik semua, hijrahlah balik karena sudah dibebaskan oleh Darius itu orang Persia itu yang nanti jadi kuasa Persia atau Mesir itu balik ke sana. Tapi nggak semuanya orang Bani Israel balik ke Palestina. Sebagian ada yang turun ke bawah ke selatan dikit. Siapa mereka tadi? Suku Lewi dari bagian Bani Israel yang mereka mengerti, paham kitab yang mereka baca. Karena di kitab mereka dalam Taurat nanti akan dibangkitkan nabi seperti Nabi Musa yang akan membawa mereka ke dalam kemenangan. Mesias yang mereka cari itu ada di daerah gurun namanya gurun Paran, daerah Paran. Daerah Paran itu di Semenanjung Arab, di Arab Saudi. Jadi ke bawah. Jadi ini kan Babilonia atas daerah menyusuri Laut Mediterania, daerah namanya Timur Tengah itu daerah The Fertile Crescent namanya, lembah bulan sabit yang subur, yang itu dikuasai oleh berbagai macam peradaban dunia, dari Mesir, Romawi, Persia, Makedonia, itu berlomba-lomba untuk merebut Fertile Crescent itu. Nah, termasuk Nebukadnezar, termasuk Persia juga. Tapi orang Yahudi tadi, yang suku Lewi tadi, malah mampir ke Madinah. Makanya dia tinggal di kekurangan kota Yasrib, karena mereka apa? Meyakini akan turun Mesias mereka di situ. Tapi dasar bangsa Yahudi, orang-orang Bani Israel yang Allah jelaskan disebut apa dalam Al-Fatihah? Al-Maghdub, ya. Al-Maghdub itu apa? Yang dimurkai. Dia tahu kebenaran, tapi ketika dia
tahu kebenaran, dia malah berpaling karena tidak menguntungkan dia, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan orang Israel ternyata nabi terakhirnya, orang Arab saudaranya sendiri dari Bani Ismail, diharapkan dari Bani Ishak. Akhirnya mereka kecewa ketika Nabi datang, mereka kecewa. Tapi ada seorang Yahudi, pemuka orang Yahudi, orang Lewi itu yang ikhlas, artinya masuk ke dalam Islam, yang disebut namanya Abdul Salam, bahasa apa namanya, nama yang diberikan oleh Nabi namanya Abdul Salam. Makanya Rasul menyampaikan ada zikir untuk hadiah-hadiah. Salah satunya itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'um salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Itu Rasul sampaikan di zikir setelah sholat berjamaah. Ya, ada salamnya itu, ada diajarkan kepada Abu Salam tadi. Nah, dia diberikan oleh Abu Salam. Yang ketika disampaikan nih, orang Yahudi ini udah tahu bahwa engkau Rasul, dan tapi mereka mengingkari. Apa buktinya? Sok nanti aku datang tanya pada mereka, siapa aku? Tanya Abu Salam, namanya siapa? Nama Yahudi ini. Orang Yahudi bilang dia orang terbaik yang ngerti kitab dan sebagainya. Tapi kata setelah disampaikan bahwa dia masuk Islam, langsung dia orang paling jelek, paling begini begitu. Nah, itu. Dan itulah mereka berinteraksi dengan suku Aus dan suku Khazraj, saling mempengaruhi di antara mereka dan jadi cukong, Pak. Jadi perang suku Aus dengan suku Khazraj itu perang terus, penyuplai senjatanya itu orang-orang Yahudi. Yang untung mereka kesini ke situ. Jadi yang perang siapa, yang untung siapa gitu. Ya begitulah sampai sekarang masih. Masya Allah, kan ini fakta sejarah, kenyataan seperti itu. Nggak bisa kita pungkiri. Yang mereka juga mengakui begitu, hidup dari itu. Contoh riba misalkan. Riba itu haram di kalangan Bani Israel, Pak. Tapi dia yang punya bank riba terbesar siapa? Ya mereka. Ya, begitulah. Kita kembali ke ini, Aus itu adalah orang Aus. Tamim Abu bin Ruqayyah, Tamim bin Aus, salah satu orang suku Aus, sahabat dari orang Aus dari Rasulullah Ta'ala. Kata beliau, Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, ikutin, adinun nasiha, adinun nasiha. Agama itu nasihat. Qulna kami berkata. Siapa Pak kami? Para sahabat. Liman bagi siapa? Qala Rasulullah SAW bersabda, lillahi bagi Allah, wali kitabihi dan bagi kitabnya, wali rasulihi dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin dan bagi para pemimpin orang-orang muslim, wa ammatihim. Apa Pak? Dan di situ apa? Ammatihim. Maksudnya adalah umat, yang dipimpinnya itu seluruh kaum muslimin secara umum. Jadi bagi pemimpin kaum muslimin dan juga bagi kaum muslimin juga. Jadi ad-dinu nasihat, din adalah nasihat, agama adalah nasihat bagi siapa? Qulna mereka berkata, liman bagi siapa? Qala Rasulullah bersabda, lillahi bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim dan seluruh kaum muslimin semuanya di antara mereka. Rawahu Muslim. Penjelasannya apa? Ini kan kalau kita apa ya? Adinu nasihat, liman, qulna liman qala. Jadi adinu nasihat, qulna liman qala. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa a'ammatihim. Apa ya? Agama itu nasihat. Kami berkata bagi siapa? Rasulullah bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya,
bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum semuanya. Nah, tinggal penjelasannya seperti apa? Kok agama nasihat bagi Allah seperti apa? Nah, inilah makanya saya baca ini ada sarah dari Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang namanya nasihat bagi Allah maksudnya adalah kita beriman dengan agama ini, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya. Dengan segala sifatnya. Kalau disebutkan ada akidah rububiyah dan uluhiyah serta asma wa sifat. Kalau Imam Taimiyah kan begitu ya. Ya, kalau kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan akidah Al-Asy'arinya, ya, dengan salah satunya adalah sifat 20 untuk kita wujud kita mbakon. Kita agama itu nasihat bagi Allah maksudnya itu beriman kepada Allah. Dengan agama itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Al-Khaliq yang wajib kita ibadahi, wajib kita minta pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah disebut jimat merah delima. Senang dijaga. Kenapa delima? Dalnya 5. Allahu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, delima itu bukan batul dan ada 5, tapi al-ikhlas, karena dalnya ada 5, delima, dalnya ada 5. Oh, itu buta atau tidak? Memang seperti itu. Jadi Sunan Kalijaga itu menyampaikan dasar-dasar agama itu dengan bahasa kaum yang luar biasa. Jimat kalimat sodo adalah kalimat syahadat maksudnya. Yang itu menjadi jimat tertinggi dalam pewayangan versi Sunan Kalijaga. Nggak ada jimat yang lain. Yang paling tinggi adalah jimat kalimat sodo. Jadi kalimat syahadat. Dan bahkan orang yang masuk itu dengan bayar upahnya dengan ya hafalan kalimat syahadat itu. Orang-orang Hindu yang tadinya nggak tahu baca itu, begitu masuk dijelaskan, wah kita sudah dimaksud muslim ini karena sudah baca syahadat dulu sebelum masuknya. Itulah Sunan Kalijaga yang murid kesayangan dari Sunan Gunung Jati, murid kesayangan dari Sunan Bonang. Bahkan gurunya sendiri Sunan Bonang mengakui kehebatan Sunan Kalijaga karena dia mampu berdakwah dengan menerapkan ayat khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, maafkan kaumnya kalau nggak mengerti, kemudian wa'mur bil urf, perintahkan kebaikan, amar nahi munkar, wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh, seperti orang al-mabdud, dari orang yang itu pada dasarnya bodoh, dia ngerti tapi nggak mau taat. Jadi kembali ke ini nasihat bagi Allah itu maksudnya kita dengan dinul Islam kita beriman, kita mengerti, kita memahami, kita meyakini oh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, pencipta Allah yang tidak ada duanya, apalagi 3, apalagi 4, komodi 5 gitu kan. Ini Tuhannya bukan lupa-lupa warnanya karena kuning kelabu, tidak, tapi Tuhan itu adalah Ahad, As-Somad, tempat bergantung, lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang menyerupakan Allah seperti ini begitu, punya ini, punya itu gitu ya. Dan kita gambarkan, bayangkan Allah punya tangan kanan semua. Itu dari mana sih? Hati-hati, itu mujassimah. Ada apa hadisnya? Hadis tidak boleh dipahami kalau dengan letterload semata-mata. Jadi perlu ada pembelajaran. Seperti ini, din nasihat bagi Allah, berarti Allah perlu nasihat. Nggak seperti itu. Penjelasan para ulama termasuk Imam An-Nawawi menjelaskan adil nasihat lillah itu adalah dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinul Islam ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak membuat kita beriman, maka kita perlu introspeksi ya, melihat lagi, jangan-jangan din kita nih
aneh atau salah karena tidak membuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita memahami dinnya salah gitu. Termasuk juga wali kitabihi pun sama kata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah dengan din itu kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Pak? Kitab Allah yang diberikan kepada para nabinya. Pertama kitab yang kepada Nabi Daud kita apa? Kemudian kepada Musa kitab, kepada Nabi Isa kitab Injil. Ya, Injil beda dengan Bible ya. Bible itu di dalamnya menurut mereka ada Injilnya, tapi Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan Bible sekarang. Kita wajib mengimani Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat, Zabur kepada Nabi Daud dan Taurat kepada Nabi Musa. Juga ada yang turun kepada Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim ya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa pun diterima diturunkan suhuf itu tunggalnya dari mushaf, lembaran-lembaran, kumpulan lembaran namanya mushaf. Baik, jadi wali kitabi, jadi kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu kita beriman ya, dengan din itu menjadikan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada kitab Al-Qur'anul Karim. Nasihat kepada kita, din itu artinya kita dengan din menjalankan dinul Islam, kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan Al-Qur'an kita mengamalkannya, mempelajari dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Wali rasulihi juga sama. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah menurunkan Rasulnya, karena secara logis Allah turunkan syariatnya, perintah Allah tidak bisa langsung pada manusia, tapi diberikan kepada manusia yang lainnya, menjelaskan begini begitu. Manusia yang khusus untuk menjelaskan itu dan membawa kitabnya itulah Rasul. Makanya Rasulullah Muhammad SAW disebut Rasul karena dia membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dan larangan Allah, menjelaskan kepada manusia dengan membawa kitabnya yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul-Rasulnya. Jadi din menasihat, dengan din itu kita beriman kepada Rasul-Rasulnya. Wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin orang-orang Islam atau pemimpin muslimin, maka din nasihat seperti yang kita. Nasihat itu apa, Pak? Nasihat itu adalah memurnikan sesuatu yang kotor dari kepalsuan, gitu kalau bahasa di sini ya. An-nasihatul asli idza safahatai minasyam'i syabuhu at-takhlis al-qawlu min ghasli. Jadi nasihat itu bahasa Arabnya dia menyempurnakan dengan kemurnian, memurnikan sesuatu yang tercampur kekotorannya. Itulah nasihat. Nasihat kan ada khud makadar khud masofaan, apakah gitu ya? Ambil buang yang buruk, ambil yang sofa yang jernih. Sofa asuhu itu yang murni. Jadi memurnikan nasihat itu menjadikan kita murni, menghilangkan yang kekotoran, kepalsuan, begitu kalau definisi atau penjelasan Imam An-Nawawi di sini ya. Nah, bagi pemimpin kaum muslimin, maka din itu menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang kotor yang dilarang oleh syariat Islam, kurang lebih begitu. Wa ammatihim, dan bagi kaum muslimin semua, din itu menjadi pengingat kita, nasihat kita, pengingat, kemudian penjaga agar kita tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna din an-nasihah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis riwayat Muslim yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-7. Baik, saya pikir cukup karena pendek Pak ya. Apa kalimatnya? Ad-dinu nasihah. Qala liman qulna liman qala walillahi wali kitabihi wali rusulihi wali aimmatil muslimin
wa ammatihi. Enak Pak ya, rawahu Muslim. Din itu nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya. Pengertiannya apa bagi Allah? Din itu nasihat itu artinya membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan din itu. Kepada Rasulnya, kitabnya juga sama begitu. Baik, ada yang mau diskusikan, disampaikan enggak? Kalau dikoreksi, kalau ada yang salah, dimaafkan dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih di sini silakan dikoreksi dari tadi yang disampaikan. Atau ada pertanyaan atau ada dengan kondisi-kondisi sekarang misalkan ya, kejadian-kejadian sekarang ya, masya Allah ya, beberapa hari ini kita disajikan informasi-informasi tentang hilangnya salah seorang anak dari tokoh kita ya, tokoh pemimpin kita, Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil, yang anaknya masya Allah berenang di sana, tapi Allah menentukan aja tadi walai akhirul nafsan idraja aja lu, dia masih kuliah di ITB mau melaksanakan S2, melanjutkan S2 di sana, tapi qadarullah wa masyafa'al ya, seperti itulah kejadian ya. Kita sebagai pengingat bagi kita semua, karena di kematian itu kalau udah datang waktunya ya idraja aja lu, idraja walai akhirul nafsan idraja aja lu, Allah khabirun bima ta'malun. Yang tadi kita doakan ya, semoga Allah ampuni. Allah maghfir khusus ya, Allah maghfir wa na'fi wa afan, Allah menatakin ajr wa natakin abada. Dan bagi seluruh bagi seluruh kaum muslimin, mukminin yang telah mendahului kita, insyaallah termasuk orang tua kita, Pak. Mereka butuh doa dari kita. Kalau dia sampai doa itu sampai, insyaallah. Bagi orang tua kita ya. Kan kata Rasulullah, idal mata insan yang qata amaluhu illa salas. Ketika insan ini mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, kemudian waladun sholih yad'u nabi, kemudian ilmu alimun yang terhobi. Jadi amal kita ini ada yang semuanya berhenti ketika kita mati, kita nggak bisa sholat duha, nggak bisa ngaji segala apa-apa. Tapi ada yang terus berlaku, yaitu sedekah jariyah, anak yang bermanfaat, anak soleha yang membantu, waladun sholih yad'u nabi, yang mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Kok anak soleh amal kita? Iya, anak soleh kan hasil amal kita ya Pak. Bagi yang sudah menikah pasti paham. Anak itu kan hasil amal kita dengan istri kita. Jadi amal itu masih tetap hidup, masih tetap ada, masih tetap jalan. Ketika apa? Ketika dia soleh dan mendoakan kita. Dan mudah-mudahan itu kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, sampai doanya insyaallah. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Jelas ya Pak? Adinu nasihat, bukan agama itu nasihat menasehati, bukan ya. Bukan hanya itu. Kalau itu untuk siapa? Untuk a'immatul muslimin dan wa'ammatihim, dan bagi kaum muslimin saling menasehati. Din itu menyebabkan kita saling menasehati. Apa dasarnya? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Saling menasehati, itulah agama kita. Wajib menasehati orang lain yang melakukan perbuatan yang kita anggap sudah melanggar syariat, siapapun dia, tentu dengan syarat ketentuan berlaku, baik artinya ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jangan pakai, ini ada juga salah pakai hadis. Ada orang berpendapat kita wajib menasihati orang lain, walaupun orang lain itu benci sama kita, walaupun marah, pokoknya nggak apa-apa harus nasihati. Dalilnya apa? Kata Rasul, qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit katanya. Jadi peduli amat. Yang kita nasihat itu tersinggung, segala macam, bodoh amat. Yang penting kita sudah nasihati. Betul nggak sebetulnya Pak? Salah. Pertama kita lihat asbabulurudnya hadis itu bukan tentang menasihati orang, bukan tentang meluruskan orang, tapi ini adalah ada seorang penjual kurma, gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan sebelumnya. Penjual kurma, dia beli kurma, ternyata kurmanya ada yang baik, ada yang buruk. Ketika dia beli, ketika mau jual, gimana nih? Kalau dia beli harga dengan tinggi,
ketika dia jual, kalau dia jujur maka yang jelek berarti kan murah, rugi dia. Kalau dia tutup-tutupi di atas yang baiknya saja, maka dia bohong. Tanya kepada Rasul, ya Rasul gimana nih? Saya begini. Kata Rasul, kulil haq walau kana murran. Katakan yang benar, kebenaran itu. Ya artinya yang jelek katakan jelek, yang benar yang bagus katakan bagus. Walaupun pahit, maksudnya walaupun dia rugi, ya itu sudah seperti itu. Jadi dalam rangka itu, pahit itu buat siapa Pak? Buat pedagang, buat pembeli? Diri sendiri. Buat pedagang. Artinya, kalau karena murah, kalau pahit bagi dia, bukan buat orang lain. Jadi dakwah itu kan, kalau guru saya bilang dakwah itu harus menasihati, termasuk dakwah pertama dengan hati ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian apa? Hati-hati dengan fikih dakwah, menyampaikannya seperti apa, dengan siasat, artinya dengan hikmah motivasi. Kemudian dengan banyak hati, dengan berjamaah. Lalu juga yang terakhir dengan tidak menyakiti hati. Kalau sampai menyakiti hati, ya itu dakwah. Tapi jangan pula kita jangan karena takut menyakiti hati tidak menyampaikan, tidak, kita sampaikan dengan baik. Kalau dia masih berpaling tadi anil jahilin Quran. Bil afwa wa mobil qul wa anil jahilin. Kalau kita sudah baik-baik, kita memaafkan dengan cara yang baik, dia masih berpaling bahkan menghina, mengejek-ejek kita, ya udah. Objek dakwah yang lain masih banyak kok. Kita maafkan dia, kita cari objek dakwah yang lain. Begitu. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Ini dicontohkan oleh para guru-guru kita seperti itu, Pak. Jadi kalau ada yang menghina-hina, ngejek-ngejek kita, ya sudah biarin. Kalau kita sudah nasihati mau, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita cari yang lain. Dan ini juga sudah dipraktekkan ya teman-teman, kalau jauh lah ya kan begitu. Kita ketok-ketok, kalau dia sudah marah-marah, ya nggak apa-apa, kita cari yang lain. Dan minta maaf. Ya. Tapi dengan begitulah kita bisa ketemu di sini kan. Saya nggak ketemu dengan Pak Lukman, Pak Yuda, Pak Sisko. Kalau nggak dengan begitu teman-teman saling ngetok pintu untuk mengajak ke masjid, masya Allah. Apalagi di sini di perumahan di Pos sekarang ini karena tingkat kesibukannya luar biasa. Ada orang yang mau ngetok pintu datang ke kita silaturahmi mengajak, masya Allah luar biasa. Ya, kita sambut jangan sampai kita maki-maki. Oh aku udah sekalian baru belajar ngaji, aku udah ngaji sampai kita diajak ke masjid malah ngaji ngaji. Ya nggak seperti itu. Baik, Alhamdulillah wassalamualaikum. Itu mungkin pertemuan kita kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan sudah jam 6 kurang 5. Mudah-mudahan waktu kita ini sekali lagi bermanfaat berkah bagi kita semua di tempat yang berkah ini. Alhamdulillah wa taqabbal minal muqtarin wallahu a'lam bis-shawab wallahu a'lam bil muradi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa taqabbal minal muqtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu minkum bil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.